Tahukah kamu bahwa di tanah Sunda pernah hidup seorang raja yang begitu dihormati hingga namanya tetap dikenang hingga sekarang? Beliau adalah Prabu Siliwangi, seorang pemimpin yang dikenal bijaksana, pemberani, dan dicintai oleh rakyatnya. Namun bukan hanya kejayaannya yang membuat namanya terus hidup hingga sekarang. Yang paling menarik adalah akhir kisah dari sang Prabu ini. Konon, Prabu Siliwangi tidaklah meninggal dunia seperti manusia pada umumnya. Menurut cerita yang berkembang di tengah masyarakat Sunda, beliau menghilang bersama para pengikutnya dan memasuki alam yang tak lagi dapat dijangkau oleh manusia. Lalu, siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi ini? Apakah beliau benar-benar ada? Dan bagaimana kisah hidupnya hingga menjadi sosok yang paling melegenda dalam sejarah Sunda? Inilah kisah lengkap sang Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi paling sering dikaitkan dengan Sri Baduga Maharaja, penguasa besar kerajaan Pajajaran yang memerintah sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Sejak kecil, sang pangeran dididik sebagai calon pemimpin dari kerajaan Sunda. Dia mempelajari ilmu pemerintahan, strategi perang, sastra, hukum adat, hingga berbagai nilai kehidupan yang diajarkan oleh para resi dan para guru di kerajaan. Selain kecerdasannya, dia juga dikenal memiliki sifat yang rendah hati. Berbeda dengan sebagian bangsawan yang ada di kerajaan, yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam istana. Sang pangeran justru sering turun ke desa-desa untuk melihat langsung kehidupan rakyat. Di sanalah dia memahami bahwa seorang raja tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Ketika usianya telah matang, sang pangeran akhirnya dinobatkan sebagai raja dari kerajaan Sunda dengan gelar Sri Baduga Maharaja, yang kemudian dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan berkembang sangat pesat. Sawah-sawah menghasilkan panen yang melimpah, keamanan kerajaan sangat terjaga, dan rakyat hidup dalam keadaan yang relatif damai. Karena keberhasilannya memimpin, nama Prabu Siliwangi akhirnya mulai dikenal ke berbagai daerah. Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang mengutamakan keadilan. Beliau sering digambarkan mendengarkan langsung keluhan rakyatnya. Tidak peduli apakah yang datang seorang petani, pedagang, atau bangsawan. Semuanya memperoleh perlakuan yang sama. Keputusan-keputusannya selalu mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak. Karena itulah rakyat menaruh hormat dan kesetiaan yang sangat besar kepada sang raja. Di sisi lain, para musuh juga sangat segan terhadap kekuatan kerajaan Pajajaran di bawah kepemimpinannya. Selain catatan sejarah dari beliau, masyarakat Sunda juga mewariskan berbagai legenda mengenai Prabu Siliwangi. Konon, beliau memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam ilmu peperangan dan ilmu lainnya. Ada yang mengatakan beliau mampu mengetahui strategi lawan sebelum peperangan dimulai. Ada pula yang percaya beliau memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Prabu Siliwangi wafat sekitar tahun 1521 Masehi. Namun masyarakat Sunda memiliki kisah yang berbeda. Dikisahkan bahwa ketika masa kejayaan Pajajaran mulai berakhir, Prabu Siliwangi ini tidaklah meninggal seperti manusia biasa. Beliau bersama para pengikut setianya pergi meninggalkan istana menuju sebuah kawasan hutan yang dianggap suci pada masa itu. Ada yang menyebut lokasi hutan suci itu berada di Gunung Salak. Ada pula yang meyakini kawasan hutan Sanjang di Garut lah yang menjadi tempat menghilangnya Prabu Siliwangi dan para pengikutnya ini. Nah, di antara kedua tempat itulah mereka melakukan tapa dan memanjatkan doa untuk menghilangkan diri dari dunia manusia. Tidak ada jasad, tidak ada jejak, menghilang bagai di telan bumi. Tidak ada makam yang dapat dipastikan sebagai tempat peristirahatan terakhir dari sang raja.
Karena itulah muncul keyakinan bahwa beliau melakukan ngahyang, yaitu meninggalkan dunia manusia dan memasuki alam gaib. Legenda lain yang sangat terkenal mengatakan bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi seekor harimau putih. Harimau putih dianggap sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan pelindung tanah Sunda. Hingga kini, kisah tersebut masih hidup dalam berbagai cerita rakyat, pertunjukan seni, hingga tradisi budaya Sunda. Terlepas dari perbedaan antara sejarah dan legenda, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah besarnya pengaruh Prabu Siliwangi dalam kebudayaan Sunda. Namanya diabadikan menjadi jalan, universitas, satuan militer, hingga berbagai karya seni dan sastra. Sosok Prabu Siliwangi pun dikatakan tetap hidup sebagai sosok pelindung dari tanah Sunda yang tidak pernah benar-benar pergi meninggalkan pengikut dan keturunannya. Hingga saat ini, misteri Prabu Siliwangi masihlah menjadi perbincangan. Apakah beliau benar-benar menghilang ke alam gaib? Apakah kisah harimau putih hanyalah simbol untuk Raja Sunda ini? Ataukah semua itu merupakan cara masyarakat Sunda untuk menghormati rajanya yang terhebat? Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, share kepada teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.